Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Para duyufullah, para tamu Allah yang tadi sudah mewakili, bahkan di antara tamu Allah juga ada petugas haji, Masya Allah. Apapun status, mau petugas, mau apa, pokoknya berangkat haji. Ya Allah. Para hujjaj, para yang bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menunaikan haji, dan juga para calon-calon haji, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kenapa ada acara seperti ini? Ini bukan acara ibadah, tetapi ini al-adah, kebiasaan baik. Memang haji itu spesifik. Dia menjadi spesifik karena dia bagian min arkanil Islam, bagian daripada rukun Islam. Spesifiknya begini, semua ibadah dalam Islam itu perintahnya dulu, baru tujuan. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Khudz min amwalihim, ya, ambil harta mereka. Untuk apa? Untuk mensucikan mereka. Tapi haji beda. Makanya kalau ditanya apa yang paling spesifik dari haji, lihat ayatnya. Di Al-Imran ayat 97, kalau di Al-Baqarah 197. Ya. Apa ayatnya? Walillahi, semata-mata karena Allah. Jadi apa yang didahulukan? Tujuannya dulu, baru perintah. Makanya Bapak, yang pertama saya titip, jaga baik-baik niatnya. Jaga baik-baik niatnya. Kenapa? Semata-mata karena Allah. Yang paling dekat dengan ayat ini adalah yang hobi membaca iftitah menggunakan Al-An'am 162 163. Inna sholati wa nusuki. Jamaknya manasik. Nusuk ibadah. Ya, ibadah paling lengkap itu adalah manasik, ibadah-ibadah. Makanya ingat Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati-hati Pak. Makanya di haji itu cuma dua rukun haji yang utama. Yang pertama adalah niat di miqat. Baju ihram itu bukan rukun haji, dia cuma wajib haji. Ada orang sudah di Arafah belum pakai baju ihram, sah hajinya sah. Yang penting saat di miqat dia niat. Dia niat. Karena ada jemaah haji Pak, sampai di Arafah belum pakai baju ihram. Ya, tunggu orang bawa baju ihram baru dia pakai. Walaupun secara fikih kena dam. Kena dam wajib. Dam itu sekitar 600-800 real. Kalau Bapak bayar langsung di ATM damnya 800 real terpotong. Biasanya kalau lewat pembimbing atau travel 600 real. Cuma mohon maaf, kadang-kadang dam itu harusnya dam itu diganti dengan apa? Dam itu dibayar untuk memotong domba atau kambing. Tapi kadang-kadang dam itu dibawa pulang. Ustaz, ngapain dam itu dipotong kambing itu? Sudah mubazir. Ada travel, pembimbing, damnya dibawa pulang. Lebih baik Ustaz bangun pesantren di tanah air. Nah, ini yang keliru. Iya, dia pakai pendapat sendiri. Padahal dam itu untuk menutupi kekurangan orang itu. Makanya nomor satu Pak, niat Pak. Ya, niat. Innamal a'mal
Niat. Dan niat haji itu spesifik. Niat haji itu di dalam hati tapi disuruh diucapkan. Inilah niat, makanya spesifik. Niat haji itu di dalam hati tapi disuruh diucapkan. Ya. Bahkan saking diucapkan ada doa yang mengiringi niat itu. Apa itu? Labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian diikuti Allahumma hadal haji la riya'an wala sum'atan. Tidak ada riya, tidak ada pamer, bukan untuk dilihat orang dan bukan untuk diperdengarkan kepada orang. Jadi ini yang pertama, ciri khasnya haji itu semata-mata karena Allah. Kalau niatnya semata-mata karena Allah, keajaiban yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Kemudahan, kemudahan, kemudahan. Tahun kemarin tuh keajaiban. Disuruh berangkat, travelnya yang punya travel, petugasnya semua tidak berangkat. Ustadz, saya titip jamaah. Allahu Akbar. Omongan doang, tanpa satu real pun. Sampai di tanah suci, ketika mulai menurunkan barang, mulai berpikir, ini nanti bayar ini gimana? Dibayar ini gimana? Tiba-tiba ada jamaah, Ustaz, kenapa bingung? Yang punya travel nggak jadi berangkat, Pak Haji. Hah? Terus gimana kita ini jamaah? Dititip ke saya. Dia Pak Ustaz, Ustaz sekarang tunjukkan saya di mana ATM. Dia ke ATM ambil duit, cuma 3 jenis duit yang diambil. 1, 500 real. 2, 1000 real. 3, 2000 real. Duit itulah beberapa lembar diambil, taruh di sana. Ya, kan ringan Pak, cuma 3 lembar itu kan, 500 berarti nilainya 2 juta, 1000 berarti 4 juta, 2000 berarti 8 juta. Enak banget Pak. Berapa semua Mas? 500 real selembar. Masya Allah. Allah mudahkan itu, Masya Allah. Pak, kuncinya niat. Saking pentingnya niat itu, Bapak hati-hati. Ya, ingat waktu sholat, pernah sholat baca inna sholat wa nusuki. Sebagian ulama menganjurkan kita mengucapkan nusuk itu, kita bayangkan manasik kita di tanah suci. Nomor 1 Pak, niat. Jangan sampai, termasuk petugas haji, nggak boleh niat ke sana untuk mengurus orang. Ke sana niatnya untuk haji. Peduli dengan ongkos abidin atas biaya dinas itu teknis, tapi niatnya harus semata-mata karena Allah. Kebetulan saya ditugaskan oleh negara, itu cuma kebetulan. Karena haji itu Pak bukan karena Bapak punya duit, bukan karena Bapak sehat, bukan karena Bapak punya waktu. Berapa banyak orang sehat tidak pergi haji? Berapa banyak orang punya duit tidak pergi haji? Berapa banyak orang punya waktu tapi tidak pergi haji? Hati-hati. Saya dari tadi cari, ini hadis apa asar sahabat? Ulama sepakat yang lebih kuat asar sahabat. Siapa yang ngomong? Ini Pak, yang ngomong adalah Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab Pak, ketika menafsirkan ayat tadi, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Siapa yang ingkar tidak mau pergi haji, kata Allah, hei, Allah kaya. Fa innallaha ya ghani. Allah tuh kaya. Apa kata Umar bin Khattab? Coba lihat Bapak-bapak. Kata Umar bin Khattab, orang yang mampu berangkat haji, sehat, punya duit, punya waktu, tapi dia enggan pergi haji, apa kata beliau? Ya, maka silakan dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Bukan hadis, asar. Ya, kata Ibnu Katsir, ya, ini sahih, asarnya sampai ke Umar bin Khattab. Siapa yang punya kemampuan, sehat, dan dia enggan pergi haji, maka silakan dia mati seperti Yahudi atau Nasrani.
Saya tidak ingin menyebut, tapi ada jamaah pendapatannya 10.000 US tiap bulan. Diingatkan, diceramain. Apa jawabannya? Gampang Ustaz, berapa sih? Saya bayar mah tinggal berangkat. Sampai meninggal dia nggak pergi haji. Dan ketika meninggal, Pak, saya saksikan sendiri tahun. Hati-hati Bu, orang di kampung di Indonesia ini, kabupaten terlama antrian haji itu ada di Sulawesi Selatan. Bukan selatan Ustaz, selatan. Ya, ada satu kabupaten tunggu hajinya 98 tahun. Kenapa Ustaz? Karena mereka di sana kalau nanam padi, Pak, padi pertama yang mereka nanam itu langsung apa? Pergi haji. Luar biasa. Beda kita di sini. Waktu panen padi kawin lagi. Maaf. Pak pergi dengan pasangan baik. Jadi hati-hati bapak-bapak sekalian. Makanya Ustaz, tapi masa nunggunya lama. Sekarang ada pilihan haji. Tahun ini lebih gampang haji furodah, bahkan ada haji bisa amil. Ya, bahkan ada 3 jenis. 195 juta. Ya. 200 juta. 195 200 juta ya, sama 320 juta. Terakhir yang terbaru itu Ustaz Subhan Bawazir 21.000 US 16 hari tanpa hotel transit, datang Indonesia langsung Zam-Zam Tower, haji, pulang dari haji langsung balik lagi Zam-Zam Tower 3 hari, setelah itu Madinah 3 hari balik ke Indonesia, total 16 hari 21.000 US. Murah Pak. Ustaz, dari mana duit itu Ustaz? Kalau yang belum pergi haji Pak, ada duit Pak, gak usah itu Pak, pergi Pak. Gak ada 1 tahun Allah ganti lebih dari itu. Jamaah saya tuh Pak lapor, Ustaz, ini saldo saya Ustaz. Habis pergi haji, ya Ramadan kemarin Ustaz, saldo saya sekian Ustaz, sekarang lagi. Nanti Pak, di sana ada karena Bapak haji tamattu rata-rata maka bayar dam. Baru kemudian berkurban, dam 600 real dengan istri. Berarti 1.200 tambah berkurban, kurban juga sama 600 real. Saya tahun kemarin Pak 600 real sama istri 1.200. Satu lagi ada Ustaz saya ikut antum 600 real. Sisanya jamaah. Ada yang mau berkurban Pak? Rata-rata jamaah saya Ustaz ini. Buat apa ini? 5.000 real. Mereka tidak mau berkorban pakai kambing. Apa? Unta. Satu yang jamaah saya ngambil ATM itu Pak, yang 2.000 1.000 itu dia datang, ini Ustaz 21.000 real. Waduh, gimana caranya? Alhamdulillah ada mahasiswa S2 Universitas Ummul Qura. Ustaz, kami siap sembeli dan nanti Ustaz lihat video streamingnya langsung. Masya Allah, luar biasa. Itu pihak travel biasanya. Kalau haji reguler, ya insya Allah ikutin prosedural yang ada Pak. Jadi nomor 1 ini Pak, niatnya dilurusin Pak. Yang kedua, apa yang paling pokok? Balik ke Al-Baqarah. 3 larangan orang yang berhaji. Wala rafas, wala us, wala jidal. Intinya apa? Selama haji jangan bicara kecuali zikir dan doa. Titik. Apalagi nanti Bapak di Arafah. Nah ini Ustadz buka sedikit rahasia, termasuk yang pergi umroh. Di antara kelalaian orang yang pergi umroh, apalagi haji adalah malasnya memperbanyak talbiyah. Hadisnya Aisyah sahih. Apa kata Nabi? Tidak ada ucapan manusia yang lebih terekam di surga langsung kecuali talbiyah seseorang di tanah suci. Makanya saya cerewet kalau sudah di miqat kemudian menuju Makkah, saya pastikan jamaah tidak boleh tidur.
Kalaupun tidak teriak, maka tidak boleh berhenti talbiyah. Rugi banget pergi haji atau umroh, kemudian nggak mengucapkan talbiyah. Bapak tahu, tidak ada kalimat kita yang lebih terekam di surga. Nabi katakan kepada Aisyah, kecuali talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapak, mohon maaf, ini nanti ada kaitan. Orang yang malas membaca talbiyah akan terlihat nanti di Arafah tidur, ngobrol, ya, kasihan hajinya. Mohon maaf, saya katakan tidak sia-sia, tapi kasihan banget. Kenapa? Karena ketika nanti Bapak di Arafah, zikir yang paling utama Bapak baca adalah La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Ustadz buka rahasia Pak. Arafah itu Pak, tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali Allah paling membanggakan manusia di hadapan para malaikat. Gak ada malaikat di atas langit Pak, hari Arafah. Semua turun di hari Arafah. Karena pada hari itulah Allah membanggakan manusia, hamba Allah yang datang di Arafah di hadapan malaikat. Cuma dua Pak, itu di dunia, nanti di akhirat ketika kita masuk surga dibanggakan di hadapan malaikat. Amin. Itulah sebabnya di Arafah Pak, Ustadz titip Bapak dengan istri berangkatnya Kloter Bogor pertama tanggal 30, yang kedua tanggal 19 gabung dengan Kabupaten dan Kota Depok. Masih ada waktu ini hari tanggal 20, berarti ada 10 hari. Bapak dengan ibu latihan di rumah. Dari Zuhur cuma break, pulang dari masjid langsung di rumah Pak latihan, break nanti sholat asar, balik lagi. Kenapa? Karena di hari Arafah saya lihat hampir semua jamaah nggak punya ilmu di hari Arafah. Padahal al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Bengong, apalagi kalau jam 5 semua jamaah reguler Indonesia berbondong-bondong ke Jabal Rahman. Kenapa? Disitulah paling banyak orang membagikan kebuli-kebuli terenak, es krim, buah. Karena cuma di situ mobil orang boleh masuk. Fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Pak, jangan terpancing. Justru habis asar menjelang maghrib Pak, Bapak siapkan doa. Masalahnya kalau Bapak tidak latihan doa, Bu, doa pertama diurut. Doa pertama, sebab nanti mulai pas zuhur langsung apa? Khutbah Arafah. Ya, azan khutbah Arafah, komat sholat zuhur, sholat asar Pak. Setelah itu doa. Masalahnya kalau Bapak tidak urut apa yang Bapak mau doa Pak, semua orang, hatta para asatis, para bimbing, ngobrol, rugi banget. Itu malaikat Pak, atas bawah samping kiri kanan depan memuliakan. Allah memuliakan kita di Arafah. Ya, nggak ada ilmu. Saya Pak kumpulkan, yang punya suami istri saya kumpulkan baris tengah. Bayangkan Pak, 3 travel. 1 travel Karawang, pakai mic kencang. Saya panggil, Pak, ini kita mau berdoa Pak, boleh gak kalau kita saling menghargai? Siap Ustaz. 1 travel dari Surabaya, Jawa Timur, janggutnya paling panjang. Masya Allah, mereka semua pakai headset, doanya masing-masing. Ustaz, boleh bergabung? Boleh, Masya Allah. Kumpul bareng-bareng. Yang punya istri sama istri, staf tengah. Yang jomblo lokal, pinggir-pinggir semua. Terus suami istri saya taruh di tengah supaya apa? Mereka berdoa khusus. Kadang ayah berdoa, saya nggak boleh dipisahkan suami istri perlu di Arafah, bahaya. Ibu perhatikan doa bapak, bisa jadi ya Allah doanya, ya Allah, ya Allah ya Rahman, sempurnakan hidupku. Rasa-rasanya tidak cukup ya Allah, Masya Allah. Jangan diinterpretasi ya, jangan begitu. Ya,
Karena melihat bapak ini masih kuat masalahnya. Ya, Pak, diurut doanya Pak. Bapak boleh tanya ke Ustadz Halim, siapa? Ustadz ada doa kirim via WA, nanti diurut. Kalau bisa Pak, ditulis. Karena kadang-kadang habis baterai handphone. Wassalam. Dan di sana susah Pak cari casan. Di Arafah itu susah, itu barang paling mahal itu casan. Ya. Jadi Bapak pastikan ditulis, dibawa. Ya, saya sampai bawa contekan Pak. Ya. Itu urutan doa Pak. Baca pelan-pelan. Allahumma ya. Itu kalau Bapak urut satu-satu, doa untuk Bapak, doa untuk anak satu-satu Pak. Saya semua saudara kandung saya sebut, ya Rob, abangku ya Rob. Dia kurang sehat ya Rob. Saya sebut apa masalahnya? Kakak iparku saya sebut, ya Allah, ya Allah. Saya sebut mulai dari satu-satu. Bapak boleh urut, bapak, istri, anak. Kalau orang tua masih hidup, orang tua. Kalau ada ingat tua, paman. Itu kalau Bapak urut dan berdoa Pak. Sudah mau jam 5, Bapak nggak sadar, ya betul, sudah mau jam 5. Karena selesai dari itu nggak ada lagi asar lagi Pak, sampai maghrib. Kalau Bapak tidak urut, Bapak baca doa 2-3 kali yang sama akan bosan Pak. Karena manusia punya sifat malal, jenuh. Dan kalau hafalan itu lagi, jenuh. Cuma diselingi dengan apa? La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang. Setelah itu Bapak berdoa. Ya. Mudah-mudahan kalau anak saya sudah menerjemahkan, ada kumpulan doa yang tahun kemarin tidak diterjemahkan, doa yang saya bawa. Jadi Rasulullah tidak berdoa khusus. Tapi ada hadis riwayatnya sahih menyebutkan seperti ini. Ketika ada yang berdoa, kata Rasul, jika kalian ingin doa kalian diterima, berdoalah seperti doa orang itu. Nah, semua doa-doa yang seperti itu kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Ya Pak? Kemudian di sini saya minta anak saya nak terjemahin lengkap. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa bagikan ke jamaah haji yang mau pergi. Tebal Pak doanya. Jadi doanya itu menarik Pak. Kenapa? Alhamdulillah. Rabbana. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma anta Rabbuna. Disusun rapi doa itu. Saya ada orang Surabaya, Pak Abdul Rahman, orang Arab banget. Ya, dia lihat itu doa, Ustaz, ini mirip sunnah yang lama kami cari. Dapat dari mana Ustaz? Saya bilang saya dapat, kemudian saya bawa ke Gundali. Seminggu sebelum berangkat dicetak di Gundali, rapi banget Pak. Ya, saya cuma cetak 100 waktu itu karena saya mau bagikan ke jamaah. Ternyata jamaah berangkat cuma 29 orang. Karena nggak keluar bisa. Ya, akhirnya di sana masya Allah disedekahkan. Itu pembimbing Pak dapat doa itu. Ya Allah Ustaz, ini doa yang kami cari. Karena diurut oleh para ulama itu Pak. Pak, nggak peduli doa apapun Pak. Yang penting Bapak urut. Ya, selingi saja la ilaha wahda la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Bapak urut aja. Mau istighfar semua. Ya, astagfirullah. Terus Pak. Karena di Arafah itu orang paling banyak lalai di hajalah di Arafah. Ngobrol. Bahkan ada suami istri berantem. Masya Allah. Kenapa? Di Arafah nagih. Masya Allah. Ayah belum ditransfer ayah. Masya Allah. Makanya kalau pakai mau pergi haji Pak, beresin semua tagihan-tagihan Pak. Termasuk iuran RT Pak. Tolong Pak. Masya Allah. Itu Pak. Termasuk setoran Pak. Ustaz boleh nggak saya berkurban di sini? Boleh. Ya. Kalau bisa berkurban di sini dan berkurban juga di tanah suci. Di sini Bapak berkurban sapi, di sana Bapak berkurban kambing. Itu pacaran. Ya, insyaallah ada rezeki. Nah, jadi pertama kalimat yang tidak boleh Bapak tinggalkan. Kapan Ustaz saya ucapkan? Kalau tanggal 1 Zulhijjah sampai Bapak miqat itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya ada istilah ta'rif, ada yang mimpin, menzikir itu kuat, ada yang masing-masing. Tapi kalau Bapak sudah miqat,
maka perbanyaklah talbiyah sampai Bapak menuntaskan ibadah umroh wajib. Ya. Baru nanti Bapak berangkat tanggal 8 Juni. Berarti langsung ke Madinah dulu itu. Oh, langsung jeda ke Madinah. Ya, 8. Kalau 8 Juni masih jauh, Pak. 20 hari lagi, 3 pekan. Biasanya 8 Juni itu, tapi jadwal langsung Makkah. Langsung umroh, Pak, ya. Nah, kalau umroh, selesai umroh, hotel Bapak kalau jauh dari Masjidil Haram, jangan memaksakan. Ya, karena kesehatan nomor 1 dulu. Karena kesehatan terkait dengan keselamatan. Ya, baru nanti sudah selesai haji, baru Bapak kemudian ke Haram. Kecuali ada waktu, kesempatan bagus, terus. Nah, ini satu lagi ini rahasia, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa jaga dengan baik. Apa itu? Jangan komentarin orang yang Bapak lihat. Ini penyakit gak kuat, tahan dulu. Ya Allah, itu pun ngomong, Ustaz, apa? Itu orangnya, Pak, bisa ya, hitam, botak, pendek, hidup lagi, ya Allah. Pak, Ustaz tidak menakuti ya. Kalau ada orang nyeker, Pak, kemudian kakinya, kadang-kadang orang nyeker itu gak rasa. Bapak yang bilang, nyeker orangnya. Jangan, Pak, tahu-tahu Bapak juga nyeker, Pak. Saya tidak menakuti. Jaga lisan. Lisan cuma boleh apa, Pak? Zikir. Lisan cuma boleh apa, Pak? Doa. Kalau tidak, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Berbanyak itu. Jangan komentar orang. Bu, selama di tanah suci, imamnya ini suami. Kalau diajar, yes. Kalau ibu protes, kalimatnya pelan. Jangan sampai suami tersinggung. Hati-hati baik-baik. Ya. Suami istri, insya Allah kalau kloternya sama, berangkat sama, tendanya sama. Nah, ketika di tenda, usahakan cari dengan suami istri. Bapak berdoa, istri aminkan. Atau gantian, istri berdoa, bapak aminkan. Tapi disetelah dengan zikir, la ilaha illallah wahda, la syarika lahul mulku walul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, berikutnya, Pak. Yang terakhir, mudah-mudahan jangan sampai Bapak lupa. Kalau Bapak mau pergi haji, orang tua masih ada, datangin orang tua. Tak ada orang yang lebih mudah safarnya kecuali penuh dengan keridhaan orang tua, termasuk mertua. Masih ada mertua? Mertua yang kedua juga sudah gak ada? Kan cuma nanya. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang ketahuan punya mertua ketika safar. Ya, kemana ayah? Mau nengok dulu gitu kan? Masya Allah. Jadi ketahuan ternyata ada mertua lagi. Masya Allah. Ya, pastikan ridho orang tua. Kalau orang tua nggak ada apa, datang ke uak, datang ke paman. Wah, aku tak punya lagi ayah, punya ibu. Uak lah, Pak. Ridho, insya Allah mulus. Jangan sampai kemudian lupa, ya. Gitu. Nah, ini teknis. Biasanya jamaah Indonesia, mohon maaf di jamaah Indonesia, Bapak ikut KBIH. KBIH-nya mana? Baitur Rahim sini. Insyaallah mudah-mudahan tergantung pembimbing ya. Mudah-mudahan tarbiyah, Pak. Biasanya tarbiyah tambah 1 juta karena tambah makan, tambah bis. Ya. Kenapa tarbiyah, Pak? Karena hari tarbiyah itu salah satu hari yang paling besar juga, Pak. Gitu. Nah, ini Ustadz menyampaikan supaya ini dengan pembimbing sinkron, Pak. Bu, perhatikan baik-baik. Jadi haji itu, Pak, dimulai dengan tarbiyah. Biasanya yang tidak tarbiyah, lihat ini cara Kemenak melakukan improvisasi yang luar biasa. Kalau orang tarbiyah biasanya tanggal 8 pagi mandi pakai baju ihram langsung niat haji. Dari situlah baju ihram tidak boleh lagi dilepas.
Nah, jamaah Indonesia reguler yang tidak tarbiyah, tanggal 8 mandi pagi langsung niat haji dan mereka langsung berbondong-bondong ke Arafah. Itu Pak. Nah, itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, saya tidak tahu kalau dulu Allah yarham Kiai Haji Adam Ibrahim tarbiyah. Ya. Allah yarham Ahmad Imam tarbiyah. Karena pernah beliau menjadi diamanahkan oleh Kiai Haji Adam Ibrahim menjadi karom dan tarbiyah. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini mengaitkan dengan awal muasal kita pakai baju ihram. Pak, kalau bisa baju ihram 2 pasang. Satu Bapak pakai saat umroh wajib, langsung simpan. Yang kedua Bapak pakai saat mulai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi pakai baju ihramnya tuh umroh wajib bersih, kemudian saat menuju Arafah baju ihramnya juga bersih. Karena kadang-kadang kita tidak tahu Pak, seperti itu. Nanti ada satu lagi saat Bapak selesai, apa itu? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tidak harus musim haji ini Pak, karena dia wajib haji, bukan rukun haji, tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan, jadi hutang kalau tidak dikerjakan. Terakhir ini Pak, Ibu yang mau pergi, manfaat doa disusun itu bisa dipakai di tawaf dan bisa dipakai di sa'i. Khusus yang sa'i ini karena yang sudah berumur, ini teknis tapi luar biasa. Tidak sedikit karena Bapak langsung umroh wajib, kadang ada satu yang masalah timur apa? Kaki melepuh. Nah, biasanya di sa'i itu kejadian banyak. Kenapa? Sa'i itu keramiknya kotak-kotak pada saat naik dan turun. Dan tidak sedikit jamaah pada akhirnya kukunya terbelah dan sebagainya. Sangat dianjurkan Pak membawa alas kaki bersih satu di tas punggung. Tas punggung itu ada botol khusus air, kemudian sandal bersih satu Pak. Pastikan sandal bersih itu tidak menutup mata kaki. Dan yang kedua sandal bersih itu Bapak sudah pakai nyaman di kaki. Karena tas sa'i itu 4,9 kilo Pak. Dan kalau sa'inya Bapak dapat di lantai utama, ada menanjak. Dan saat menanjak itulah keramiknya segi 4, ujungnya tajam-tajam. Beda kalau tawaf, keramiknya paling bagus. Itulah sebabnya tidak sedikit banyak yang kasus ketika sa'i, kemudian ininya melepuh, bahkan luka, bahkan kukunya copot. Jadi gunakan alas kaki ketika di sa'i itu. Nah, yang paling terpenting dari ini semua adalah keikhlasan dan doa jamaah. Pak, ini orang yang hadir ini Pak, modal Bapak pergi sapa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ikhlas mendoakan mereka. Kita anggap mereka ini jamaah kita. Kita anggap mereka bagian keluarga kita. Kita anggap mereka bagian dari orang-orang yang kita cintai. Mari jamaah sekalian, berkumpul seperti ini adalah al-adah, kebiasaan yang baik. Dan kita akan doakan mereka, mudah-mudahan dari persiapannya, perjalanannya, manasiknya, wukufnya, jamaratnya, sampai kembali ke tanah air dalam keadaan haji yang mabrur. Amin. Untuk itu bapak-bapak sekalian, bagi yang masih menabung, gak usah mikir, Ustadz saya masih 10 tahun. Pak, itu administrasi. Jika Allah kehendaki, Bapak bisa berangkat tahun depan. Tahun ini yang usia 70 tahun ke atas, hampir 60.000 lebih Pak ini ya. Dan ini luar biasa. Kalau yang kuat-kuat saya sarankan berebut, ambil kursi roda, dorong orang tua yang bisa kita bantu, karena itu akan menjadi pahala bagi orang tua kita sendiri. Saya sudah lihat sendiri Pak, orang yang tolong orang tua Pak, semua dari antrian, dari jamarat, semuanya Allah mudahkan. Kenapa? Karena dia menolong orang tua. Masya Allah. Nah, yang jadi masalah Pak Lili,
Orang-orang tua kita hari ini yang paling sulit bukan masalah ke kamar mandi, bukan masalah naik gunung turun gunung, yang susah adalah ketika dia lupa Allahu Akbar. Sampai pembimbingnya aja dia lupa. Maka dia tanya siapa? Itu masalah itu, Masya Allah. Itulah sebabnya Pak, ID card dijaga dengan baik. Kepada jamaah sekalian, mari kita doakan orang-orang yang kita cintai ini. Betul dia bukan saudara kandung kita, betul dia bukan paman atau mungkin tante kita, tapi dia jamaah di sini. Mudah-mudahan di jamaah ini kita berkumpul, sholat berjamaah. Kita doakan mereka pergi haji. Mudah-mudahan besok kita didoakan jamaah yang lain pergi haji. Minimal Pak, di antara urutan doa, doakan jamaah Al-Falah Yasmin sektor 6. Apa doa terbaik? Doakan mereka dipanggil pergi untuk haji, berkumpul di Arafah. Saya sampai sebut nama-nama Pak yang saya ingat. Jadi kalau ada jamaah titip Pak, jangan Bapak baca waktu umroh, jangan Bapak baca waktu apa. Nanti semua titipan doa Bapak buka waktu di Arafah. Karena waktu dari zuhur sampai maghrib itu Pak, itu kalau Bapak mulai satu sebut nama, ya Allah Pak RW, dia punya keinginan tahun ini, ya Allah wujudkan hajatnya ya Allah di kota Bogor. Tolong Pak ya, tolong Pak ya gitu. Nggak usah sebut namanya, apalagi nomornya Pak, nggak usah Pak. Tolong Bapak sebut aja ya Allah hajatnya di kota Bogor ya Allah, begitu. Begitu Pak Ketua Yayasan. Ya, seperti itu. Hah? Oh Masya Allah. Ya, Ibu yang punya orang tua, yang punya paman, bibi di sana, satu-satu minta pada Allah. Tapi yang paling utama jangan lupa anak-anak. Bapak, Ibu punya anak, hajatnya apa? Minta pada Allah. Biasanya saya Pak, kalau bawa jamaah itu, pas selesai labbaik, ya, Bismillah Allahu Akbar, banyak orang lupa. Antara Hajar al-Aswad dan pintu Ka'bah itulah tempat yang paling mustajab. Namanya multazam. Mana pilih? Cium Hajar al-Aswad atau menempelkan pipi di multazam? Menempelkan pipi di multazam. Masya Allah. Tapi jangan paksakan diri Pak. 2 juta orang pipinya mau ditempel di situ. Masya Allah. Ya, pastikan itu semuanya mudah-mudahan. Tapi kalau Bapak bertekad, mudah-mudahan bisa. Yang paling terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi yang sudah menabung, yang sudah ini Bismillah aja, nggak usah khawatir. Ustadz, kalau saya sudah nabung kemudian meninggal, nanti dibadalkan hajinya. Jamaah saya kemarin orang tuanya meninggal ketika dia lagi di haram. Padahal orang tuanya kloter pertama Jawa Timur tanggal 24. Saya bilang nggak usah pulang. Kalau Bapak pulang sudah dikuburkan orang tua. Doakan dari tanah depan Ka'bah. Insya Allah beliau lebih baik. Dan apa yang terjadi? Hajinya tetap dibadalkan oleh keluarga yang lain. Jadi nggak ada masalah Pak. Ya, syarat membadalkan haji, yang membadalkan sudah haji duluan. Intinya Bapak-bapak sekalian yang haji lagi nanggung, karena Indonesia ini Masya Allah, tapi kalah dengan Malaysia. Pak Abdurrahman, Malaysia antriannya 111 tahun reguler Pak. Makanya Bapak jangan kaget kalau haji khusus itu jamaah Malaysia sangat banyak. Bahkan banyak orang Malaysia itu Pak pakai haji khusus itu, nggak tahu kalau ada jatah Indonesia mereka beli jatah Indonesia itu Pak. Wah, luar biasa Malaysia itu Pak. Ya, anaknya aja belum nikah mereka sudah daftarkan, nggak tahu bagaimana caranya itu, Masya Allah. Intinya bahwa Pak bersyukur kali ini walaupun bertugas, saya ingatkan jangan niatkan untuk tugas, tapi niatkan untuk menunaikan haji. Karena menunaikan tugas nggak ada dalilnya, gitu. Ingat Pak, nggak ada dalilnya, begitu. Ya, terserah Abidin atas biaya dinas teknis, administrasi. Tapi yang penting Bapak ke sana bertugas seperti itu. Karena Bapak bertugas, tolong Pak dilihatin Pak. Tolong dilihatin. Itu amanah dari ketua yayasan ya. Kita sama-sama titip ke Pak Lili, jamaah kita yang berangkat tahun ini insyaallah. Aman-aman insyaallah. Minimal vitamin adalah ya, Masya Allah.
Mari jamaah sekalian kita doakan mudah-mudahan insyaallah jadi haji yang mabrur, amalan yang makbulah, dan kembali ke tanah air dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wa la qadih. Ya Rabb, jika kami masih Kau berikan kesempatan hidup, beri kami kehidupan penuh ketenteraman. Dengan Kau berikan kami kemudahan pergi ke tanah suci, ya Allah. Dan jika kami wafat, ya Allah, biarkan kami wafat penuh dengan keterangan. Dengan diberikan kami sudah bisa dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ya Allah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Jangan Kau biarkan kami punya dosa kecuali telah Engkau ampuni. Wala hamman illa faraztah. Jangan Kau biarkan kami punya kesulitan kecuali Kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitah. Jangan Kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang kecuali Kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan jangan Kau biarkan kami punya hajat, termasuk akan berangkatnya haji, hajat saudara kami ini ke tanah suci, kecuali Kau berikan mereka kemudahan. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Wasa'yan wa dhanban maghfura. Wa tijaratan lan tabura. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada satu zikir saya lupa, ya Allah. Ini amanah. Ustaz, kalau Ustaz menyampaikan nasihat orang kerja, tolong Ustaz, saya mau ambil pahala zikir ini. Ini zikir dari seorang ulama besar. Ibu, bapak, kalau ibu bapak sudah tidak tahu apalagi yang ibu ucapkan di tempat-tempat suci, baca zikir berikut ini. Rabbi ghfirli wali walidayya. Hafal? Terlalu kalau nggak hafal. Kemudian hadirkan wajah dia, hadirkan wajah umi, hadirkan wajah ayah. Perbanyak itu aja. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Karena tempat yang begitu luar biasa itu kadang kita lupa. Kita ada karena mereka berdua. Kemudian insyaallah ini menjadi bekal-bekal, dan sekiranya nanti kalau buku doa itu sudah ini, karena Bapak berangkat nanti tanggal 8 24 Mei. Masya Allah, berarti dari Jakarta, Bekasi, Bogor ya Pak, Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten Bogor. Kalau Kota Bogor 30 Mei. 30 Mei. Bapak? Saya 20 Juni. 20 Juni mah tinggal sepekan itu, Masya Allah. Pak, tolong Pak, Bapak datang langsung kan persiapan sampai di sana tawaf umrah wajib, langsung cari Jamaah Al-Falah. Ini amanat ketua yayasan, Masya Allah. Langsung bawa Pak vitamin lebih dulu Pak ya, Masya Allah. Nah ini teknis Pak. Bu, ibu bu, jangan lupa bawa 3 hal. 1, bawang goreng yang di plastik-plastik. Karena makanan di sana 2 hari sudah nggak masuk. Bawang goreng, pastikan. Jangan bawa di tempat, karena bawa di tempat sekali ibu keluarkan, tak harap kembali. Pahala. Saya punya jamaah 1 koper, isinya plastik banyak sekali bawang goreng. 2, rendang kering. Rendang kering. Cukup remah-remahnya bisa membuka selera. Bismillah. Ya. Dan yang ketiga paling mahal, sekali ibu buka semua rebutan. Terih Medan. Khusyuk. Wah.
3 ya. Sambal pecel. Adapun sambal saya tidak anjurkan. Kenapa? Allahu Akbar. Sekali ibu antri terlama di dunia toilet wanita. Kenapa? Mereka bukan cuma mandi, nyuci. Bu, kalau ngantri lihat aja bunyi cik ganti pindah ibu. Itu bisa lama sekali. Insya Allah bapak-bapak, toilet di Mina semuanya baru. Ya, yang paling bermasalah toilet itu Arafah dan Musdalifah. Makanya kalau ke Musdalifah Pak, tolong selimut di Arafah Pak, bawa masukin ke tas, bawa ke Musdalifah. Ustaz ini bukan mencuri, enggak. Semua selimut itu sudah kita bayar dan itu hak kita. Begitu pikirnya, boleh bawa. Kalau kasur boleh bawa. Ustaz, kenapa bawa selimut? Hei, di Musdalifah cuma tanah, kerikil, atap langit. Satu malam bapak di situ masuk angin seumur begini. Bawa 2, satu alas, satu paku sholat. Karena sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Insya Allah. Siapa? Syukur-syukur dari rumah cari yang plastik, jangan berat, ukuran satu badan, lipat rapi, taruh di tas, persiapan khusus untuk Arafah dan Musdalifah. Pak, kerikilnya kadang tajam. Kalau tidak ada alas bapak sholat, tembus. Usahakan ada alas. Ya, jangan seperti. Baik bapak-bapak sekalian, sekali lagi Pak RW doakan orang yang safar, ya. Tapi tolong bapak doakan juga Pak RW. Masya Allah. Itu namanya doa bidoa. Anak-anaknya ada. Nah, saya titip anak-anaknya. Selama bapakmu pergi ke sana, kalian tiap hari mendoakan kalian. Insya Allah. Mudah-mudahan ya anak-anak yang bapak tinggalkan mereka semua taat pada Allah, tidak meninggalkan tilawah, tidak meninggalkan doa, sehingga bapak pergi ke sana mereka dalam keadaan soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ini saja semua yang bisa beberapa hal, nanti yang lain bisa dititip lewat beberapa buku. Dan kita doakan jamaah yang akan berangkat tahun depan sehat walafiat. Yang akan berangkat tahun depannya lagi insya Allah sehat walafiat. Dan mudah-mudahan sebelum wafat dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuman itu Pak. Naik bis baca itu Pak. Ya, turun bis baca itu. Masuk hotel baca itu Pak. Karena itulah yang langsung nempel ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq illa bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian disampaikan kepada para jemaah, silakan untuk menyampaikan doanya kepada para jemaah. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.